Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk di pertemuan 4 di mata kuliah yaitu algoritma dan pemrograman 2. Ya, kita akan membahas yaitu fungsi function. Oke, langsung saja saya akan memulai ya perkuliahan kita. Di function atau fungsi merupakan blok dari kode yang dirancang untuk melaksanakan tugas khusus. Jadi tentu saja function ini dibuatkanlah ya suatu kode khusus yang nanti akan melaksanakan tugas tertentu. Dan tentu saja ya fungsi ini harus dideklarasikan dulu ya, didefinisikan. Nah, setelah itu function ini ya kalau tidak ada manfaatnya ya, kalau itu tidak dipanggil. Nah, itu nggak ada manfaatnya tuh. Tapi kalau misalkan ada manfaatnya, tentu saja function itu dipanggil. Ya, dipanggil setelah memang sudah memberikan sebuah blok atau kode yang dirancang itu. Nah, fungsi-fungsi yang sudah kita kenal sebelumnya adalah fungsi main ya. Nah, ini yang biasa-biasa ya, masih mainstream di fungsi ya, ada tangent main ya, dan prim, cout ya. Nah, itu adalah contoh-contoh fungsi-fungsi yang biasa ya, yang memang sudah default yang sudah ada. Kemudian sebagaimana halnya pada prosedur, struktur fungsi sama dengan struktur algoritma yang sudah dikenal. Ada bagian header yang berisi nama fungsi beserta parameter formal dan penjelasan spesifikasi fungsi tersebut, bagian deklarasi dan badan fungsi. Ya, jadi ada bagiannya yaitu header, ada bagian deklarasi dan ada bagian fungsinya. Di dalam bagian deklarasi didefinisikan ya nama ubah ya, tipe konstantanya ya, itu adalah variabel ya, dan tipe datanya. Dan badan fungsi berisi rangkaian instruksi yang mengolah data menjadi keluarannya ya, si algoritma itulah ya nanti ada di badan fungsinya itu. Nah, kalau kita lihat ya dekat dari fungsi ya, nah ini adalah headernya ya, nama fungsi itu parameter masukannya dan tipe keluarannya, kemudian deklarasi dan tadi ya sudah disampaikan variabel dan tipe data dan algoritmanya ya, badan fungsinya itu. Oke, nah contoh dari fungsi ini ya, contoh fungsi adalah di sini adalah program utama yang memperkenalkan cara pemrograman fungsi f ya, v ya, maaf v, f apa v ya, f. Program ini menampilkan tabel nilai x dan fx yang di dalam selang dari 10,5 ya, 10,5 dengan delta x-nya 0,2. Nah, hasilnya seperti ini, dan ini adalah apa namanya source code-nya ya, dimana di sini dibuatkanlah sebuah dideklarasikan fungsinya ya, didefinisikan float ya, kemudian float f ini mempunyai nilai x adalah 10,0 dan di sini dibuatlah perulangan ya, perulangannya menggunakan while ya, dan penambahannya 0,2 dan di sini adalah sebuah algoritmanya atau badan fungsinya ya, 2 kali x kali x ya, maksudnya 2 kali x pangkat 2 ditambah 5 kali x min 8 ya, jadi x-nya adalah hasilnya yang tadi itu. Oke, kemudian prototipe fungsi. Nah, prototipe fungsi ini digunakan untuk mendekatkan kekompletan mengenai tipe data counter fungsi, jumlah parameter, dan tipe data dari masing-masing parameter yang digunakan. Jadi prototipe fungsi ini itu dia tidak didefinisikan ya, dia tidak didefinisikan dan menggunakan tanda titik koma gitu ya, tidak ada badan fungsinya gitu ya. Nah, keuntungan di dalam pemakai prototipe yaitu kompiler akan melakukan konversi antara tipe parameter dalam definisi dan parameter fungsi. Jika jumlah parameter yang digunakan dalam definisi fungsi dan pada saat pemakai fungsi berbeda atau tidak sama, maka akan menunjukkan kesalahan. Oke, nah ini contohnya ya,
output prototype fungsi. Selamat belajar fungsi. Oke, kita lihat di sini ya bahwa ini langsung saja ya dibuat, yaitu string ya, web combiner. Nah, di mana di sini tidak ada nilai, langsung saja cetakannya ya, tampilan yang nanti akan dihasilkan ya, yaitu selamat belajar fungsi. Maka nanti akan dipanggil ya, kita menggunakan fungsi web combiner. Nah, maka inilah yang akan tercetak ya, ini selamat belajar fungsi. Oke, itu adalah prototype fungsi. Nah, sekarang kita akan bahas yaitu pemanggilan dengan nilai call by value. Pada pemanggilan dengan nilai, yaitu nilai dari parameter aktual akan dimasukkan ke parameter formal. Dengan cara ini nilai parameter aktual tidak bisa berubah ya, walaupun nilai dari formal berubah ya. Jadi kita di sini memberikan nilainya di parameter formal tersebut dengan tampilan seperti ini ya. 11 43 kemudian 143 ya. Oke, ini nanti akan saya kasih nilainya ya. Ini maksudnya adalah penambahan ya. Misalkan 11 itu nanti nilainya adalah 56, misalkan begitu. Kemudian 43 misalkan saya ngambil nilai 20 ditambah 23. Jadi ini penambahan ya. Kemudian 143 saya kasih nilai misalkan 100 ditambah 43 gitu ya. Nah, ini adalah hanya contoh gitu ya. Oke. Langsung saja saya akan memberikan source code-nya, di mana nanti mahasiswa silakan secara latihannya ya untuk menuliskan source code ya di GitHub ya, GitHub yang biasa digunakan, dan nanti linknya di Google Classroom. Oke, langsung saja kita mulai ya, yaitu yang by value. Oke, saya seperti biasa akan menggunakan yaitu def C++. Nah, saya akan biasa ya, save file, ada terbuat di sini. Kemudian saya save as. Oke, kemudian saya langsung ambil di algoritma dan pemrograman. Nah, saya akan gunakan yaitu fungsi underscore value ya. Oke, saya pakai itu. Nah, seperti biasa kita akan buat include stream kemudian using namespace basic std titik koma. Oke. Nah, di sini saya akan buat sebuah variabel definisinya yaitu fungsi tambah, kemudian saya buat integer a, kemudian integer b. Oke, kemudian di sini saya buat langsung yaitu return-nya ya, bahwa ini adalah kita penambahan. Oke ya, jadi a ditambah b ini yang akan rumus yang itu fungsinya menjadi tambah ya. Oke, kemudian kita seperti biasa integer main. Saya pakai .dfj. Oke, kemudian oke. Nah, di sini saya akan memanggil ya. Saya akan memanggil, caranya adalah tentu saja menggunakan cout ya, kemudian tambah, kemudian langsung nilainya saja ya, nilainya langsung kita rubah ya. Jadi ini adalah kalau disebut di sini adalah parameter formalnya ya.
Oke, yang bisa dirubah. Nah, kita misalkan buat 5,6. Ini handle. Oke, ini saya copy saja. Oke, paste. Nah, ini 20,2 ya. Oke, dan ini juga di paste. Ini adalah 100,43. Oke, seperti ini ya. Kemudian compile and run, dan hasilnya ini ya, 11,43,143 ya. Jadi bahwa ini adalah parameter value yang memberikan nilai yang bisa rubahnya di parameter formal ya. Oke, lanjut, kita balik lagi ke sini ya. Oke, di slide. Nah, pemanggilan dengan referensi atau reference. Pemanggilan dengan reference berupa pemanggilan alamat suatu variabel di dalam fungsi. Cara ini dapat dipakai untuk mengubah isi suatu variabel yang di luar dari fungsi dengan mengubah nilai dari suatu variabel yang dilakukan di dalam fungsi. Ya. Oke, jadi ini dia mengubah ya yang di luar dari fungsi ya, mengubah nilai ya, dimana dia menerima si argumennya itu ya, parameter argumennya itu ya. Oke, di contohnya adalah ini ya, hasil naik sama dengan 13, kemudian hasil turun adalah sama dengan 7. Oke. Ya, jadi di sini nanti kita akan memberikan nilai ya, nilainya itu kita bikin 10. Di sini ada penaikan, yaitu ketika naik kita beri dia jumlahnya adalah 3, kemudian dia bisa naik ya ketika nilainya kita kasih 10 tambah 3 adalah 13, dan ketika dia turun minus ya, 10 kurangi 3 adalah 7, seperti itu. Oke, kita langsung di sini seperti biasa dan kita save dulu saja. Nah, kita masih di folder ini ya, kemudian saya ketik yaitu reference. Okay. Nah, seperti biasa kita di name space. Oke. Nah, di fungsi reference di sini yaitu saya akan buat sebuah yaitu fungsi tanpa kembalian, yaitu void ya, dengan naik turun, kemudian saya buat di sini sebuah penerimanya pointer, yaitu penaikan, naik saja ya, naik, kemudian ini perubahan ya, jadi kita buat ini, kemudian saya buat nah, kemudian saya buat yaitu nilai, variabel nilai, kemudian saya buat jumlah. Nah, di sini saya sudah buat sebuah variabelnya, mendefinisikan dari si fungsi naik turun. Nah, kemudian saya buat ya bagaimana sebuah proses ya si rumusannya itu, dengan cara adalah di sini. Oke, naik sama dengan yaitu nilai ditambah dengan jumlah, kemudian si turun yaitu nilai kurangin jumlah. Oke ya. Nah, kita buat perumusan ini ya, supaya ini nanti fungsi naik turunnya bisa bekerja. Oke, nah kemudian saya buat saja main, kemudian get, oke, kemudian return titik koma. Oke,
Nah, saya buat di sini sebuah variabel lokalnya ya. Saya buat variabel lokalnya. Saya buat hasil naik sama dengan 0, koma, kemudian hasil turun sama dengan 0, kemudian saya buat yaitu nilai. Nah, nilai ini yang akan dijadikan sebagai dasarnya ya, tadi saya bilang adalah 10 ya. Nah, setelah itu kita panggil rumusnya ini ya, pemanggilan ini ya, sebelum nanti kita akan mencetaknya ya, memanggil si hasil naik, si hasil turun. Oke, kita bikin yaitu naik, turun, naik, turun. Oke. Nah, di sini kita menggunakan yaitu hasil naik ya, hasil turun, kemudian nilai ya, si 10-nya ini, kemudian ini si 3-nya ini ya kan, nanti ada naik atau turun. Nah, kita lihat di sini hasil naik ya, hasil turun. Nah, langsung tampilan bisa makan atau enggak ya? Oke, samain ya, hasil naik ya, kayak gitu. Hasil naik. Nah, ini tinggal manggil apa? Ini adalah manggil ini, yaitu si hasil naik. Ya, tinggal panggil saja handle. Oke. Kemudian ini kita yang kedua adalah hasil turun sama dengan ini hasil turun. Oke, ya, ini hasil naiknya ini mengikuti dari variabel ini. Hasil turun juga sama, ikuti ini ya. Oke, sekarang kita akan compile dan runningkan. Oke, nah ini apa? Yaitu kita lupa mendeklarasikan tipe datanya ya, integer. Oke, ini hasilnya ya, hasil naik sama 13, hasil 7. Oke, itu untuk yang call by reference. Oke, selanjutnya adalah yang ini by address adalah salah satu metode untuk memberikan argumen kepada fungsi parameter saat pemanggilan function dengan menggunakan pointer dari reference yaitu bintang ya. Nah, itu yang akan bagaimana ini, dan sebenarnya ini yang nanti akan ngasih tahu alamat ya, bahwa si nilai ini yang memiliki alamat sekian-sekian. Itu tergantung sistem operasinya gitu ya. Jadi sistem operasi Windows sama sistem Mac OS Linux ya bisa berbeda untuk pengalamatan addressnya ya. Oke, itu ya, jadi tidak saya terlalu banyak bahas. Dan terakhir di sini adalah fungsi overloading ya. Jadi mahasiswa ada 3 ya source code yang akan nanti dimasukkan di GitHub-nya, yaitu pertama fungsi by call by value ya, pertama, kedua adalah call by reference, dan yang ketiga adalah fungsi overloading. Nah, fungsi overloading adalah untuk mendirikan 2 atau lebih function dengan identitas yang sama selama mereka memiliki keunikan pada fungsi parameter. Ya, di sini nanti kita akan membuat sebuah 2 fungsi yang memiliki perbedaan ya, dan fungsi ini nanti akan kita panggil ya fungsinya itu. Dan ini adalah contohnya ya, bahwa nanti kita akan mendefinisikan yaitu fungsi buat si double ya, mencetak double, dan ini adalah mencetak string gitu ya, yang itu nanti tergantung dari definisi si tipe datanya ya. Oke, langsung saja kita seperti biasa PSF. Oke, ini kita buat fungsi overloading
loading, overloading. Oke, ya, include string. Kemudian saya karena di sini ada stringnya ya, saya buat string string. Biasa username space titik. Nah, di sini saya buat yaitu sebuah fungsi yaitu cetak ya. Cetak apa? Itu pertama saya akan buat yang double, misalkan si X. Nah, di sini kita lihat ya bahwa di sini nanti akan mengeluarkan hasil double X ya. Nah, saya akan buat yaitu cout hasil double X sama dengan, nah tinggal panggil si X nya saja seperti itu ya. Jadi hasil double X sama dengan, kemudian saya buat yang string ini cetak, kemudian string X. Boleh ya menggunakan X juga ya, karena kan di sini beda fungsi ya, kalau sama ya nggak boleh ya. Di dalam satu ini misalkan ada X-nya lagi ya nggak boleh, harus beda lagi ya. Kalau ini berbeda fungsi seperti ini nggak apa-apa. Oke, kita buat hasil coba kita lihat string X ya, hasil hasil string X sama dengan X enter titik. Oke, nah ini terakhirnya adalah kita buat seperti biasa budget. Oke, kemudian nah ini saya akan mencetak ya, mencetak si double-nya ya, mencetak double yang sesuai, yaitu apakah double ini kan ini bisa koma, bisa yang desimal atau yang bulat ya. Nah, jadi berupa angka ya, dia berupa angka. Nah, misalkan di sini kan mencetaknya adalah 3,5 ya. Nah, saya buat ini nilainya adalah 3,5 itu ya, buat 3,5. Oke, sepertinya saya harus pakai cout dulu ya. Oke, saya coba dulu ya, takut salah. Oh, ini tidak perlu, langsung saja sepertinya. Hasil apa ini? Election operan void n. Oh, iya, hasil double itu. Oke, kemudian saya buat yang kedua ya, hasil string X. Oke, oh iya, karena ini sudah handle ya. Oke, jadi tinggal saya coba dulu yang ini ya, pemrograman. Oke, ini yang stringnya ya. Oke, kalau string kutip 2 ya, pemrograman.
Oke. Ya, nah kalau nggak pakai ini, coba dia mau apa enggak? Pemrograman. Ya dia nggak mau ya, jadi harus pakai kutip dua. Ya kalau string, kalau angka itu nggak usah. Nah tinggal silakan ini yang double X ya 6 dan semangat ya. 6 ini adalah si double-nya. 6 kemudian cetak semangat. Oke. Ya, jadi di sini ya fungsi yang lebih dari satu ya, dimana kita membuat sebuah fungsi, yaitu ya ini sebenarnya cetakannya ya, ini ada dua utamanya, masternya itu si double dan stringnya, dan nanti bagaimana dia akan membaca ketika dia double atau angka ya, desimal atau bulat, dia akan tampilannya ini ya, hasil double X yang kita buat di sininya. Kemudian ketika dia misalkan string ya, kita menggunakan sebuah kata ya, kita berkata saja satu kata. Nah kemudian dia akan mencetak yang mengikuti hasil ini ya, stringnya itu. Oke, ini adalah untuk fungsi overloading. Oke, sekian dan terima kasih. Untuk fungsi ini tentu saja adalah hanya dasar-dasarnya saja ya, silakan dikembangkan oleh mahasiswa ya, adalah fundamental yang silakan masih banyak sekali ya bentuk-bentuk fungsi yang tentu saja fungsi ini bisa kita gunakan ya di pemrograman yang memiliki manfaat ya, agar bagaimana pemrogramannya ini lebih mudah digunakan ya di tekniknya, di source code-nya itu. Oke, jadi mahasiswa silakan tugasnya ya, di sini ada 3, yaitu call by value, call by reference, dan fungsi overloading yang dimasukkan di GitHub. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.